Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendekatan sistem dalam kegiatan pembelajaran. Adapun poin pertama yaitu A. Pengertian dan tujuan sistem dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran akan mempengaruhi cara guru tersebut dalam proses mengajar. Salah satu faktor keberhasilan atau tidaknya dalam pembelajaran adalah faktor kemampuan guru dalam merencanakan atau melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Menurut Hamalik dalam Sanjaya 2008 mengungkapkan bahwa sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi yang terorganisasi dan meliputi unsur-unsur manusiawi termasuk material, fasilitas, atau perlengkapan dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. Kedua, manfaat atau B, manfaat pendekatan sistem dalam pembelajaran. Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang satu sama yang lain saling berhubungan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Adapun konsep yakni pertama, satu sistem memiliki tujuan tertentu. Kemudian untuk mencapai tujuan suatu sistem memiliki fungsi masing-masing. Ketiga, untuk menggerakkan fungsi satu sistem harus ditunjang oleh berbagai komponen. Manfaat pembelajaran dalam menggunakan pendekatan sistem memiliki beberapa manfaat, diantaranya satu, Menggunakan pendekatan sistem, arah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Pendekatan sistem menentukan guru pada kegiatan yang sistematis, berpikir secara sistematis. 3. Pendekatan sistem dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang tersedia. 4. Pendekatan sistem dapat memberikan umpan balik. Melalui proses umpan balik dalam permainan sistem dapat diketahui apakah tujuan itu telah berhasil atau tidak. Fungsi yang ke bagian C, fungsi sistem. Adapun fungsi sistem yaitu untuk bagaimana kemudian memperlancar terjadinya sebuah proses pembelajaran dalam suatu kelas yang saling memiliki antara satu sama lain. Nah, lahirlah semua sistem untuk bagaimana kemudian mengarahkan apa tujuan yang ingin dicapai, bagaimana cara untuk mencapai tersebut. Nah, disinilah letak strategi sistem. Dan bagian D, komponen-komponen sistem. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum sebagai rencana pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam sebuah aspek yang kita berikan. Karena ini semua akan merangkul bagaimana atau metode yang akan kita gunakan atau bagaimana cara mengajar kita. Kemudian guru. Guru dalam hal ini itu kemudian harus lahir menjadi fasilitas. Fasilitas yang saya maksudkan di sini yakni
Guru kemudian harus memiliki pengetahuan, harus memiliki nilai edukasi, harus memiliki etika yang baik agar supaya bisa menjadi teladan bagi siswanya. Nah, dalam hal guru sebagai fasilitas itu kemudian harus diungkapkan bahwa guru harus lebih cerdas, lebih pintar, lebih memiliki mental yang tinggi ketimbang siswanya. Nah, setelah itu lahirlah Big Bang, yang dimana kemudian siswa dapat mencontoh gurunya. Kemudian siswa itu kemudian harus mengikuti suatu program pendidikan dalam lembaga pendidikan, bahwa pendidikan atau bimbingan yang diberikan oleh guru itu kemudian harus kita memilah antara mana yang baik dan mana yang buruk. Karena terkadang dalam satu pembelajaran itu kemudian ada guru yang senantiasa memberikan pembelajaran yang terlalu dominan kepada metode ceramah. Nah, kita sebagai siswa harus memilah apakah ini memang benar untuk diterapkan dalam sekolah SD semisal atau tidak. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan salah satu tolak ukur untuk bagaimana kemudian melihat apakah pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru terlaksana dengan baik atau tidak. Adapun metode yang pertama itu metode tanya jawab. Saya kira teman-teman di luar sana sudah tidak asing atau sudah tidak lazim dengan metode tanya jawab ini, yang dimana kemudian guru mengeluarkan pertanyaan dan siswa menjawab, begitupun dengan sebaliknya. Kemudian metode diskusi. Diskusi ini kemudian ketika kita relevankan dengan sekolah SD itu kemudian saya pikir bahwa masih 50-50 apakah mahasiswa SD bisa atau tidak. Tetapi saya sarankan bahwa metode diskusi ini kemudian diterapkan dalam kelas tinggi semisal kelas 6, dan itu pun harus kita sebagai guru lahir sebagai fasilitas itu kemudian harus mengarahkan siswa dalam diskusi itu sendiri, karena berbeda antara siswa SD dengan mahasiswa ataupun SMA dengan SMP. Adapun dalam kegiatan pembelajaran ini kita harus memiliki media pembelajaran. Pertama itu adakan teks yang menarik. Kedua, adakan kegiatan aktivitas yang menyenangkan serta meliputi kemampuan berpikir siswa. Ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. 4, materi yang didiskusikan baik oleh siswa maupun guru, atau materi yang dikuasai baik siswa maupun guru. Alat pembelajaran atau media. Alat pembelajaran ini itu kemudian hadir untuk bagaimana supaya meringankan beban antara seorang guru dan siswa. Semisal beban seorang guru yaitu meskipun guru sudah berulang kali menjelaskan bahwa seperti inilah bentuknya bintang, tetapi itu kemudian tidak dapat diimajinasikan oleh siswa, khususnya siswa SD. Nah, lahirlah media untuk bagaimana kemudian memberikan suatu gambaran bahwa seperti inilah bintang, semisal media gambar